Banyak sekali yang ngebilangin bahwa dia ini emang kayak memiliki EQ yang rendah. Dikarenakan viral dan juga trending ini, apakah kita akan disebut overproud lagi sama orang? Iya bener, banyak banget nih. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Untuk hari ini akan ada 3 topik. Topik yang pertama adalah mengenai Hanlim yang katanya akan ditutup. Yang kedua adalah mengenai Rose Blackpink yang katanya Rose ini telah cemburu kepada Lisa Blackpink. Dan yang terakhir adalah mengenai Ampun Bang Jangkook yang lagi trending di Korea. By the way, sebelum kita bahas tentang hal tersebut bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai Hanlim Multi Art School yang katanya sekolah ini akan ditutup. Kenapa hal itu dapat terjadi? Hanlim Multi Art School adalah sebuah sekolah menengah atas seni yang terletak di distrik Songpa di Seoul, Korea Selatan. Hanlim didirikan pada tanggal 3 Maret 1960 dan Lee Hyun-man ditunjuk sebagai kepala sekolahnya. Hanlim Multi Art School sendiri itu terkenal dikarenakan di sana sudah banyak mencetak lulusan yang telah menjadi idol K-pop. Misalnya seperti Maknae dari SHINee yaitu Taemin yang merupakan lulusan dari Hanlim pada tahun 2012. Lalu ada juga Mino Winner yang lulus tahun 2012 bersama dengan Taemin dari SHINee. Selanjutnya ada juga PO dari Block B yang juga merupakan lulusan dari Hanlim pada tahun 2012. Berikutnya ada Crystal FX yang lulus dari Hanlim pada tahun 2013. Dua member dari B2B, yang pertama adalah Ilhun yang lulus pada tahun 2012, sedangkan Sungji pada tahun 2014. Berikutnya ada Jong Up dari PAP yang juga lulus dari Hanlim di tahun yang sama bersama dengan member dari B2B. Berikutnya ada Sowon dari Gfriend yang merupakan alumni dari Hanlim pada tahun 2014. Selanjutnya ada Yoonhyung dari iKON yang ternyata dia ini lulus 1 tahun sebelum debut dari Hanlim. Berikutnya ada Hyuk dari FX yang lulus pada tahun 2014. Berikutnya ada Ong Seung-woo dari One yang lulus di Hanlim pada tahun 2014 juga. Berikutnya ada Woozi 17 yang lulus dari Hanlim pada tahun 2015. Lanjut ada Yugyeom GOT7 yang lulus di tahun 2016. Berikutnya ada Yeri Red Velvet yang lulus dari Hanlim pada tahun 2018. Dan yang terakhir adalah Dahyun Twice yang lulus pada tahun 2017. Sedangkan Jui bersama dengan Chaeyoung itu lulus bulan Februari 2019 silam. Dan mungkin ada yang mau menambahkan alumni-alumni dari Hanlim Art School, langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, baru-baru ini melalui artikel yang dirilis oleh Ekonomi Asia, terdapat postingan di papan buletin kantor pendidikan Metropolitan Seoul oleh anggota staf Hanlim. 21 dari staf sekolah pada akhir tahun lalu meninggalkan sekolah dan 14 orang termasuk guru yang dipulihkan diberitahu tentang cuti yang tidak dibayar dan pemecatan. 31 orang yang tersisa dengan mempresentasikan rencana pemotongan gaji kepada personel yang tersisa. Kata staf, sekolah menuntut cuti tidak dibayar dan pemotongan gaji sekitar 4 bulan dan sebagian besar guru digaji kurang dari upah minimum per jam. Dinas pendidikan hanya membuat alasan untuk tidak memberikan izin. Hanlim adalah fasilitas pendidikan seumur hidup yang diakui untuk latar belakang akademis di bawah Lifelong Education Act yang didirikan oleh mendiang Lee Hyun-man, kepala sekolah dan ketua dewan. Ketika Tuan Lee meninggal dunia pada Februari lalu, Hanlim menjadi kian berantakan. Belum lagi adanya undang-undang pendidikan yang direvisi sehingga institusi pendidikan hanya dapat dikelola korporasi atau perusahaan. Dalam hal ini, Hanlim bukanlah korporasi, dan jika Hanlim tidak berubah menjadi korporasi, maka Hanlim harus ditutup. SMA Hanlim tidak dapat merekrut siswa baru pada tahun 2021 dan diketahui bahwa hanya 6 kelas di kelas 2 dan 3 yang beroperasi tanpa adanya murid tahun pertama. Jika Hanlim tidak dapat diubah menjadi perusahaan, sekolah hanya akan beroperasi sampai siswa saat ini lulus, dan siswa baru tidak dapat direkrut tahun depan. Pihak Hanlim sendiri sebenarnya telah mengajukan dokumen untuk konvensi perusahaan ke kantor pendidikan Metropolitan Seoul awal bulan ini, tetapi ada banyak pengamatan bahwa tidak mudah untuk keluar di tengah kesulitan keuangan. Menurut Undang-Undang Pendidikan Seumur Hidup, sulit bagi dinas pendidikan untuk campur tangan dalam hal fasilitas sekolah. Wah,
agak gimana ya, terkejut sih, shock banget itu bahwa Hanlim di sini kayak mendapatkan sebuah problem yang cukup besar. Katanya nih guys, setelah kepala sekolahnya atau dewan pendiri sekolah itu meninggal, Hanlim ini kayak kian berantakan gitu loh guys. Dan ya banyak sekali problem. Misalnya kayak gaji guru kayak sulit dibayar, kayak ada kekurangan. Habis itu juga sulit ngerekrut siswa-siswa yang lain. Habis itu katanya mereka ini juga harus berubah menjadi korporasi atau perusahaan. Jika mereka tidak bisa berubah menjadi perusahaan, maka mereka ini akan ditutup. Sebenarnya kalau Hanlim ditutup, aku sih nggak ada problem ya. Yes, nggak ada problem sama sekali. Toh aku juga nggak bisa sekolah di sana. Aku juga sekarang udah lulus, udah kuliah juga. Ngapain aku SMA lagi ya? Tapi ini tuh ngebuat kita sebagai K-popers pasti shock banget. Kenapa kita shock? Karena seperti yang kalian tahu dan seperti yang telah aku jelaskan tadi, Hanlim ini telah mencetak banyak sekali lulusannya itu menjadi idol K-pop. Jadi kalau ditutup kayak gimana ya? Kayak sedih juga sih. Gimana sih perasaan para idol K-pop yang telah lulus dari Hanlim? Itu pasti kayak sedih banget. Ya meskipun mereka mungkin tidak terlalu aktif di sekolah karena mereka harus aktif bekerja juga, ya pasti mereka juga kayak sedih juga sih karena sekolah mereka di sini, tempat mereka belajar dulu itu kayak ditutup. Dan di sini ada sebuah postingan dari More yang menyatakan, according to this article, Hanlim Multi Art School might possibly close down. They weren't able to recruit new student in 2021, so they will most likely wait until the second and third year student have graduated before doing so. Ya, jadi dikarenakan mereka itu tidak bisa merekrut siswa di tahun ini, katanya mereka juga ya dikabarkan akan tutup gitu ya, sampai nanti siswa di kelas 2 dan juga siswa di kelas 3-nya itu lulus. Sedih sih. Ya intinya yang terbaik aja deh buat Hanlim Multi Art School. Kalau emang harus ditutup ya ditutup aja. Tapi kalau emang masih bisa dipertahankan ya why not ya. Karena sayang banget gitu kalau Hanlim Multi Art School ini ditutup. Semoga aja ada jalan keluar deh dari permasalahan ini. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini tentang Rose Blackpink. Nah Rose ini lagi-lagi dikritik guys. Dan dia kali ini disebut telah iri dengan Lisa dari Blackpink. Rose baru saja diwawancarai di situs QQ Cina, namun member Blackpink satu ini terkena kontroversial lagi dikarenakan sebuah pernyataan. Nah, idol wanita itu berkata, "Saya ingin tampil di variety show Cina yang menarik sekali. Bahkan jika pertunjukan itu tidak cocok untuk saya, tidak apa-apa. Saya masih ingin mencobanya sekali. Saya merasa akan menarik untuk tampil di acara itu." Nah guys, keinginan Rose tadi memicu kontroversi antara netizen dan satu-satunya penggemar dari anggota Blackpink. Beberapa komentar mengatakan bahwa Rose melihat bahwa Lisa ini sangat sukses sebagai instruktur tari di acara You With You, meningkatkan popularitasnya di Cina. Jadi, Rose ingin belajar juga. Idol wanita itu tampaknya sedikit cemburu dengan kesuksesan dari Maknae Blackpink tersebut. Bahkan ingin berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan meskipun ketidakcocokannya. Dan berikut adalah beberapa komentar dari netizen. Komentarnya juga banyak yang parah, jadi aku akan filter. Yang pertama, Rose ini adalah pembicara yang sembrono. Yang kedua, melihat Lisa melakukan Youth With You untuk menghasilkan uang, apakah dia ini serakah? Yang ketiga, terakhir kali dia ingin berakting, serakah bukan? Yang keempat, sebenarnya saya menemukan kalimat yang paling bermasalah. Jika itu tidak cocok untuk saya, itu tidak masalah. Jadi, kalau Anda tidak cocok, terus kenapa Anda ingin mencoba? Jadi begitulah nih guys, komentar-komentar dari netizen. Jadi dikarenakan hasil wawancara tadi, banyak sekali di sini yang mengkritik Rose dari Blackpink. Tapi di sini meskipun banyak yang kritik Rose dan bilangin dia ini iri sama Lisa dan sebagainya, ada juga dari para Blink yang lain mengungkapkan bahwa Rose di sini hanya bersikap sopan di saat sedang diwawancara, khususnya di situs media Tiongkok. Rose mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan itu tidak salah, tidak layak bahwa Rose di sini mendapatkan kritikan dikarenakan hal itu. Dan selain itu nih guys, Rose juga telah menjadi kontroversial dikarenakan pernyataan di sebuah variety show. Jadi dalam sebuah program dia dikritik karena mengulangi ekspresi Lisa, tapi terlalu dibesar-besarkan dan juga salah. Banyak komentar yang mengatakan bahwa Rose tidak cocok untuk pergi ke variety show dikarenakan kepribadiannya yang hambar dan berbicara atau EQ yang rendah yang seringkali kontroversial. Ya, intinya yang terbaik aja buat Rose ya. Baru-baru ini dia itu emang mendapatkan banyak sekali kritikan sih guys. Banyak sekali yang ngebilangin bahwa dia ini emang kayak memiliki EQ yang rendah. Tolong bedakan ya mana EQ dan juga IQ. Kalau EQ itu lebih berkaitan dengan emosional. Ya ini tuh sebenarnya tergantung kepada orang sih ya guys, bagaimana orang-orang itu menilai. Menurut aku apa yang dikatakan oleh Rose tadi juga tidak dapat kita simpulkan sebagai bentuk bahwa dia ini iri kepada Lisa. Tidak bisa gitu ya. Karena setiap orang kan memiliki perspektif yang berbeda-beda nih. Mungkin netizen-netizen tadi yang berkomentar seperti itu bilang bahwa Rose ini iri dikarenakan menurut pandangan mereka seperti itu.
Tapi mungkin menurut pandangan orang lain itu beda lagi. Rose di sana mengatakan hal itu ya cuman untuk menunjukkan keinginannya untuk bergabung atau join juga di dalam program Cina gitu. Karena saat itu dia juga telah diwawancarai oleh media Cina. Of course, di sini dia itu pengen menunjukkan bagaimana ketertarikannya dengan Tiongkok. Benar nggak guys? Ya seperti itulah. Intinya setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Termasuk dengan masalah yang terjadi dengan Rose kali ini. Ya kita berharap semoga Rose tidak mendapatkan kritikan kembali dan semoga banyak orang melihat hal itu dengan cara yang lebih positif kembali. Nah kalau kalian sendiri nih sebagai Blink, bagaimana melihat Rose yang terus dikritik dan juga dikritik dikarenakan kesalahan sedikit aja dalam berbicara? Langsung saja komen di kolom komentar. Jadi ngeri juga ya. Bener, ngeri juga. Harus dijaga banget gitu berbicaranya. Padahal itu cuma buat kayak have fun atau menunjukkan kesenangan doang. Ya, begitulah guys resiko menjadi idol K-pop. Semuanya itu harus sesuai dengan pikiran netizen. Dan sekarang kita akan masuk topik yang terakhir. Kali ini datangnya dari Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Dan ternyata Ampun Bang Jago ini tidak hanya trending dan juga viral di Indonesia, tapi juga berhasil viral dan trending di Korea Selatan. Kenapa? Kenapa nih? What happened? Kenapa Ampun Bang Jago itu menjadi trending di Korea? Jadi nih guys, salah satu lagu karya musisi Indonesia Ampun Bang Jago menjadi trending di Korea Selatan setelah diputar dalam sebuah program asal TVN. Melalui program komedi Big League, Moon Seon bersama dengan 4 orang komedian lainnya bergaya layaknya tim Zumba dan tampilkan koreografi penuh tenaga diiringi dengan lagu Ampun Bang Jago. Mendapat perhatian netizen Korea Selatan setelah muncul di program tersebut. Lagu Ampun Bang Jago pun menjadi trending di salah satu situs streaming Korea Selatan yaitu Melon. Lagu karya Tian X Ever yang dirilis pada tahun 2020 lalu tersebut menempati posisi ke-7 dalam daftar pencarian teratas di Melon. Wow, amazing banget ya. Lagu Ampun Bang Jago itu bisa trending juga viral di Korea. Gila, emang asik sih. Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago. Emang lagunya itu asik banget gitu buat kita joget. Habis itu juga ngezumba-zumba itu emang bagus banget sih, cocok. Soalnya lagunya kayak ceria-ceria banget gitu. Lagu Ampun Bang Jago ini emang kerap menjadi perbincangan hangat atau trending juga di negara lain. Salah satu contohnya adalah kalau nggak salah itu di Myanmar. Kalau aku nggak salah itu ada orang yang kayak senam gitu loh guys, dengan menggunakan lagu Ampun Bang Jago. Dan di belakangnya itu ada kayak tentara-tentara yang mau lewat gitu loh. Ingat nggak dengan video itu? Kan viral juga waktu itu, trending juga. Jadi ini membuktikan bahwa kekuatan dari Ampun Bang Jago itu emang besar banget. Dan trendingnya itu nggak cuma di Korea Selatan doang, menurut aku secara pribadi. Tapi ini juga trending di negara-negara yang lain. Karena lagunya juga enak dan juga bagus. Wis. Ya semoga aja nanti banyak ya lagu-lagu dari Indonesia yang dapat viral dan juga trending di negara lain termasuk di Korea. Aku harapkan seperti itu. Jangan lupa juga nih, baru-baru ini juga iklan atau permen dari Indonesia yaitu Kopiko muncul dalam drama Vincenzo. Bener nggak? Ya, itu kan muncul nih. Gila sih ya. Wih, gila. Indonesia makin maju dan juga maju ya. By the way, dikarenakan viral dan juga trending ini, apakah kita akan disebut overproud lagi sama orang? Iya bener, banyak banget nih. Kemarin aja pas iklan Kopiko muncul kan itu banyak yang seneng. Terus nih, orang-orang yang seneng itu disebut overproud oleh netizen yang lain. Terus apa sih overproud itu? Jadi overproud sendiri adalah kayak bangga yang berlebihan terhadap sesuatu. Misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, itu ada yang memakai nama Indonesia, baik itu di video atau apapun. Nanti kita kayak lebih tertarik gitu dan juga kayak excited banget. Intinya kayak bangga banget lah. Ada yang kayak memakai produk Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya apakah overproud hanya seperti itu? Enggak sih, aku rasa tidak seperti itu. Aku rasa overproud ini juga lebih luas kembali. Misalnya ada yang fandom apapun itu, sebuah karya dari idolnya yang kayak mendunia sampai mendunia banget. Habis itu prestasinya juga banyak banget. Nanti kan dia kayak juga bangga berlebihan gitu. Di mana-mana dia ini memamerkan tentang idolnya dan juga idolnya. Terus pertanyaan aku adalah, apa sih sebenarnya perbedaan kita antara bangganya kita di saat ada yang memakai produk Indonesia atau ada yang kayak memviralkan lagu Indonesia dengan mereka tadi yang membanggakan tentang prestasi idolnya? Apa sih bedanya? Kayak sama gitu nggak sih? Sama kan? Mereka juga bangga berlebihan, kita juga bangga berlebihan. Terus bedanya di mana? Itu tidak ada bedanya. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Intinya kalau ada yang bilangin kalian over proud atau apapun itu, ya biarin aja lah. Keep going guys, keep going. Jangan pedulikan mereka, oke? Yaps.
Kalau kalian over proud, terus kenapa? Kenapa kalau gue over proud? Gak ada masalah kan? Kalau gue over proud, apakah masalah buat kalian? Enggak kan? Mereka gak masalah sama sekali guys. Itu hidup kalian. Kalau kalian mau over proud ya silahkan. Tapi jangan sampai over proud kalian itu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kebanyakan zaman sekarang itu memanfaatkan ke over proudan kalian untuk meraup keuntungan yang banyak. Jadi kalau kalian mau dimanfaatin ya udah si over proud aja gitu. Tapi kalau kalian merasa nggak mau dimanfaatin ya udah kayak biasa-biasa aja. Oke, cikgu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. 아픈 방자고, 아픈 방자고.